Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang 1 yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau Foxtrot. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan. Seluruh anggota sidang BPUPKI berada di dalam ruangan Foxtrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan tanah air, mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan, kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu, hanya percuma. Jadi, sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu untuk mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengar beberapa usulan dari kalian. Saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, negara kita memiliki mayoritas penduduknya Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian A.A. Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan. Sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruangan Foxtrot. Saudara sebangsa dan tanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama yaitu dasar negara. Saudara Insita Masin, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Baiklah, pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin ke-1. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Sedangkan masih banyak hal penting lainnya yang harus kita pikirkan.
Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhammad Hatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia itu tidak bisa disamaratakan. Jadi Indonesia itu negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan pintu keluarnya ada di sebelah sana. Saudara silakan. Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak menyinggung hal ini. Namun, usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Telah tenang, kita telah berkumpul di sini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara ini. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara tercinta kita ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini terus. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya dengan tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus menerapkan apa yang dikatakan dengan mereka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian semua. Seluruh anggota sidang bersorak-soraya mengatakan merdeka. Sidang kedua BPUPKI diadakan tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Setelah sidang dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asyikin Natanegara, Suharjo Hamijoyo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Kemudian, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya, 2. Mengenai dasar negara, 3. Unifikasi atau federasi, 4. Bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara, 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokurizu Zumisaka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Dengan sambutan pembukaan ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI kedua saya resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara, kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka sekelas-kelasnya. Terima kasih. Berkat Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hamid Jojo, Muhammad Nur, Pusat, dan Abdul Fattah. Terima kasih. Mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, alangkah baiknya kita menginginkan kita supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada Paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Untuk itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Para anggota BPU PKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Terima kasih. Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Terima kasih. Karena dengan voting kita dapat memutuskan masalah dengan adil dan kita dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Tuan-tuan, kita lakukan voting untuk melakukan bentuk negara. Sudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui ada 64 stem. Yang memilih Republik ada 55 stem. Yang memilih Kerajaan ada 5 stem. Lain-lain 2 dan 1 belangko. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh Dr. Ridzu Zumbitosakai yang kedua kali ini. Melahirkan 64 stem, ialah yang 55 Republik, 6 pekerjaan, 1 baleko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporannya jelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Orang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya meminta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angan, adalah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu juga termasuk tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Jangan sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang disia-siakan di belakang. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan
Etnologi Bahasa dan Geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam Indonesia. Terima kasih. Strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur. Saya setuju dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak. Dan juga negara Papua, bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambah Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan menambahkan Timur dan Portugis untuk masuk ke wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya, Undang-Undang Dasar Negara dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar itu sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerapkan apa maksud undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.